Ahok memang orang yang terbiasa bekerja dengan target tinggi, dengan standar yang tinggi, dan satu hal yang menonjol dari Ahok, ini adalah seorang yang sangat cermat, teliti, dan detil. Nah, bekerja di PLN ataupun bekerja di Pertamina dengan angka yang sangat tinggi, ya, program proyek-proyeknya itu besar di atas 10 triliun, ini membutuhkan ketelitian, membutuhkan kecermatan. Proses-proses daripada pembangunan refinery ini sangat amat berat. Jadi saya perlu teamwork yang besar, tidak bisa hanya dirut saja. Harus bagi tugas semua. Nah, karena itulah kemarin kenapa kita juga mau orang yang pendobrak. Bukan pendobrak, bukan marah-marah. Saya rasa Pak Basuki berbeda, Pak Ahok berbeda. Ya, jadi kita perlu figur yang pendobrak supaya ini semua sesuai dengan target. Pegawai Pertamina tuntut nikel lengser diganti Ahok, lebih tegas dan pro pegawai, batal potong gaji. Justru Ahok makin adrenalinnya makin hidup ditempatkan seperti itu. Karena Ahok ini adalah sosok yang berani pasang badan untuk membereskan hal-hal yang tidak beres. Karena itu Ahok ini adalah seorang transformator yang saya optimis sekali yakin ketika ditempatkan katakanlah di PLN ataupun di Pertamina, ini bisa membawakan perbaikan dan juga pembenahan menuju transformasi. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengatakan manajemen batal memotong gaji karyawan. Pembatalan terjadi setelah Serikat Pekerja mengancam aksi mogok kerja pada 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022 mendatang. Kata Ahok kepada CNN Indonesia, ya, manajemen batal memotong gaji karyawan. Ia mengatakan seharusnya tak ada rencana pemotongan gaji karyawan sejak awal, sebab karyawan membutuhkan biaya untuk bekerja dari rumah atau work from home, WFH. Kata Ahok, pilihan mayoritas perwira dan pertiwi seperti itu. Seharusnya memang tidak ada pemotongan karena mereka juga bayar kuota internet di rumah. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, keuangan Pertamina masih aman membayar gaji karyawan secara penuh. Lagi pula, kalau memang alasannya efisiensi, seharusnya pemotongan gaji juga diterapkan di level komisaris dan direksi. Sementara rencana itu hanya berlaku bagi karyawan. Ahok berkata, kalau keuangan tidak aman, seharusnya pemotongan gaji dimulai dari direksi dan komisaris atau ditunda pembayaran sebagian gajinya jika alasan arus kas negatif. Sementara VP Corporate Communication Pertamina Fajriah Usman mengatakan kebijakan pemotongan gaji karyawan baru sebatas rencana dan belum diimplementasikan. Dia berkata, belum ada pemotongan tersebut. Sebelumnya, Kepala Bidang Media Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, FSPPB, Kapten Marcelus Hakeng Jaya Wibawa, mengatakan Direksi Pertamina memutuskan untuk memotong gaji karyawan di tengah penerapan WFH atau bekerja dari rumah selama masa pandemi COVID. Menurut Hakeng, surat keputusan pemotongan gaji karyawan baru dirilis oleh manajemen. Hal ini menjadi salah satu alasan Serikat Pekerja akan melakukan aksi mogok kerja. Hakeng berkata, tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik kepada pekerja internal, direksi mengeluarkan kebijakan potong gaji kami karena dianggap bekerja dari rumah. Ia menilai pemotongan gaji karyawan tidak realistis, pasalnya kebutuhan biaya karyawan meningkat karena harus membeli tambahan kuota internet untuk bisa bekerja dari rumah. Hakeng berkata, hal-hal itu seharusnya menjadi concern, bukan justru dikurangi. Contoh anak sekolah saja dapat kuota internet, kalau kami pengurangan kesejahteraan. Apalagi kata Hakeng, pemotongan dilakukan setelah tidak ada kenaikan gaji dalam 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, Serikat Pekerja perlu berkomunikasi dengan direksi Pertamina. Sebagaimana informasi, FSPPB menyatakan akan melakukan aksi mogok pada 29 November sampai 7 Januari. Aksi ini dilakukan dalam rangka mendesak Menteri BUMN untuk mencopot Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Ahok pun sebelumnya juga mengisyaratkan jika wajar pekerja marah soal rencana pemotongan gaji. Pasalnya, gaji para direksi dan komisaris tidak dipotong. Ahok mengatakan manajemen hanya berencana memotong gaji karyawan, sementara gaji direksi dan komisaris tetaplah utuh. Manajemen beralasan bahwa pemotongan gaji karyawan untuk efisiensi perusahaan. Ia mengaku tak sependapat dengan hal itu karena pemotongan cuma dilakukan di level karyawan. Kata Ahok, katanya begitu efisiensi, harusnya bukan karena direksi dan komisaris tidak dipotong gajinya. Belakangan, Kementerian Ketenagakerjaan membantu melakukan mediasi antara FSPPB dengan manajemen Pertamina.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa dinamika hubungan industrial yang terjadi di PT Pertamina menyebabkan para karyawan berencana melakukan mogok kerja. Rencana mogok kerja ini telah diberitahukan kepada para stakeholder. Oleh karenanya, Kemenaker memfasilitasi audiensi kekeluargaan kedua belah pihak pada tanggal 22 Desember, di mana hadir dalam pertemuan tersebut Direksi SDM dan tim, serta Presiden FSPBB dan tim. Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah titik persoalan, diantaranya konsultasi dan komunikasi antar pihak masih perlu dioptimalkan. Mengenai kenaikan upah diperlukan komunikasi yang efektif antar kedua belah pihak. Kedua belah pihak akan mencermati insentif sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi bagaimana menurut Anda?